Halo Claudia, selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa sehat. Seriusan luar biasa sehat. Iya dong Ibu. Kamu gak kemana-mana, takut aku nih. Untung tadi kita udah antigen dulu ya. Udah Ibu. Baiklah, kita nyapa dulu Polpers yang di rumah ya. Oke, siap. Selamat pagi Polpers M-Town. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Kembali lagi ke podcast Poltek Par Medan. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang PMB 2021 ujian tahap 2-nya. Oke, hari ini udah bersama saya ada Claudia dari Prodi Manajemen Usaha Perjalanan. Ayo Claudia, silakan disapa Polpers di rumah. Selamat pagi Polpers M-Town. Baik, sekarang kami mau sharing-sharing, berbagi pengalaman tentang ujian online tahun lalu. Oke, jadi seperti yang kita ketahui ya Claudia, hari ini kan udah pengumuman PMB tahap 1. Jadi kemarin itu ada sekitar 1039 mahasiswa yang udah mendaftar di Poltek Par Medan, belum termasuk di PTNP yang lain. Jadi sebenarnya peminat pariwisata ini sangat tinggi sekali, tapi kembali lagi daya tampung kita kan terbatas. Nah, jadi diperlukan seleksi yang lumayan ketat. Oke, jadi seleksi pertama kemarin kan sama seperti kalian tahun lalu. Kalian tahun lalu online kan ya? Iya benar Ibu. Iya, jadi Claudia boleh diceritain dikit nggak sih kira-kira PMB tahun lalu itu kamu bingung nggak gitu, karena kan baru kita terkena pandemi COVID, terus yang biasanya ujiannya tertulis, datang ke kampus, tiba-tiba online. Kamu boleh cerita dikit nggak waktu itu perasaan kamu gimana sih, bingung atau gimana gitu? Oke. Kalau ditanya soal bingungnya pasti kita bingung gitu kan, karena kan yang biasanya kita bertatap muka secara langsung, mendapatkan informasinya secara langsung dari pemberitahunya, tapi kita kini lebih dilatih untuk lebih sering membaca gitu kan. Jadi kita informasinya itu kalau yang kemarin itu lebih didapat dari Instagram Politeknik Negeri Pariwisata Medan. Kalau untuk bingungnya nggak bingung sih, karena admin dari Politeknik Pariwisata Medannya itu memberi informasinya yang cukup detail gitu. Dan kalau misalnya kita mau bertanya gitu apa yang kita kurang paham, mereka juga cukup detail dan cukup cepat juga untuk menjelaskan tentang pertanyaan kita itu, Ibu. Oh gitu. Terus kira-kira ya menurut Claudia dari tahun lalu informasi paling cepat itu dari Instagram, dari website atau dari call center? Kalau kita dapat dari Instagram, baru mereka memberikan yang namanya kontak person gitu. Ada dikasih kalau tidak salah tiga kontak person. Jadi kita tanya sama mereka kalau misalnya yang kontak person yang pertama kira-kira slow respon, kita bisa hubungi kontak person yang kedua. Tapi dari yang pengalaman Claudia tuh dapat informasinya tuh dapat Ibu. Berarti intinya mudah ya? Iya. Kamu tuh nggak harus susah gitu ya? Enggak sih. Terus kalau pemakaian websitenya sendiri gampang nggak? Kan semuanya online tuh, dari cara mendaftar sampai upload surat, susah nggak? Kalau yang kemarin itu ada kendalanya cuman yang di Telegram doang, cuman itu kendalanya di pribadi sendiri bukan di websitenya gitu. Kalau misalnya kita mau mengupload video tentang pribadi itu, usahakan kalau misalnya handphonenya itu bisa mencukupi penyimpanan Bu, cuma di situ doang. Oh berarti di storage handphone ya? Benar. Oke, berarti Claudia karena ini tahap 1 dan tahap 2 sudah berlalu, tahap 2-nya sedang berjalan. Maksud saya tahap 1 yang terdiri dari raport dan psikotes itu kan sudah berlalu. Nah hari ini kita mau detail nih biar Polpers di rumah, calon Polpers tepatnya, lebih mudah untuk menjalankan ujian tahap 2. Oke, kita bahas yang pertama ya Claudia ya. Jadi sekarang itu kan harus juknis pemeriksaan kesehatan. Nah jadi Polpers di rumah, kalian itu sebenarnya jangan pusing, jangan takut, jangan bingung. Karena sebenarnya untuk semua alur itu sudah ada di website. Dan kalian boleh download di sbmptnp.kemenparekraf.go.id di bagian alur. Nah jadi kalian cukup baca dan ikutin semuanya. Tapi kalian tenang juga, hari ini kita akan bahas bersama Claudia. Oke, Claudia, tahun lalu kan kamu itu tes kesehatannya di mana? Kalau tahun lalu itu di rumah sakit umum. Di rumah sakit umum di Medan. Iya. Oke. Menurut kamu nih ya, kalau apakah aspek-aspek yang kita minta di kesehatan itu terlalu ribet nggak sih? Kalau dibilang terlalu ribet sih enggak Bu, karena kan memang itu yang instruksinya. Jadi kalau misalnya datang ke rumah sakit memang ada langkah-langkahnya gitu dan sesuai gitu juga sama yang diminta, sama yang kita datang ke rumah sakit juga nggak terlalu sulit sih. Berarti cukup mudah ya. Iya Bu. Oke, jadi teman-teman di rumah untuk tes kesehatan kalian jangan bingung, kalian cari saja laboratorium atau rumah sakit umum yang terdekat dengan kalian gitu.
Jadi nggak usah dipusingin. Misalnya saya harus ke rumah sakit ini nih gitu, nggak usah gitu. Kayak Claudia kan lebih dekat ke Pirngadi, jadi Claudia ke Pirngadi gitu kan. Nggak apa-apa ya kita mention merek karena ini juga rumah sakit umum daerah gitu. Jadi carilah yang dekat dengan kalian yang bisa memenuhi semua kriteria yang kita minta sesuai dengan alur. Oke, terus Claudia berikutnya hasil kesehatan oke. Nah terus tahun lalu tuh ada nggak sih teman-teman Claudia yang kesulitan gitu kan? Kadang ada rumah sakit yang nggak mau gitu ngisiin gitu. Ada juga yang bingungnya itu karena miskomunikasi dengan rumah sakitnya. Jadi kalau misalnya untuk mempermudah itu memang dari awal kalau misalnya kita udah datang ke rumah sakit, kita harus tanya juga langsung ke dokternya atau misalnya ke bagian informasinya. Biar nanti waktu di endingnya, waktu pengambilannya itu langsung udah selesai gitu. Jangan nanti waktu kita udah periksa kesehatan, karena kan nggak tahu juga nih dokternya ada yang kayak udah pergi atau misalnya apa. Jadi harus dari awal itu harus dari pemberitahuannya dulu untuk mengisinya gitu. Baiklah, jadi teman-teman pengalamannya Claudia bisa kalian pakai untuk kalian terapkan untuk ujian tahap 2 ini. Oke Claudia, terus selanjutnya kita juknis pembuatan video informasi diri. Ini menarik nih. Ayo Claudia, coba agak dirapatkan ke mic. Coba Claudia, kamu cerita tahun lalu kamu buat videonya itu kayak apa sih? Kalau tahun lalu itu sekitaran, kemarin kan dibatasin itu 2 menit. Gitu, 2 menit itu. Karena kalau kelamaan nanti jadi podcast. Oh, iya juga. Kalau kemarin itu udah dikasih juga sih instruksinya apa-apa aja yang udah harus diucapkan dalam video itu. Yang pertama itu greeting gitu kan, ucapan salam dulu yang penting. Terus yang kedua perkenalan diri seperti nama, asal dari mana gitu. Yang selanjutnya itu nomor seleksi, Bu. Okay. Nomor seleksi. Terus selanjutnya itu kenapa kita memilih jurusan tersebut gitu. Kenapa kita milih, alasan kita apa, dan selanjutnya itu informasi atau pengetahuan dasar apa yang kita ketahui dari jurusan yang kita ambil itu. Gitu. Terus berarti tahun ini masih ada penambahan sedikit. Itu ada cita-cita setelah lulus kuliah. Oh iya. Gitu. Tahun lalu nggak ada ya? Tahun lalu ada lebih ke harapan. Lebih ke harapan ya. Jadi bilang cita-cita sih lebih nanti kalau misalnya sesudah lulus dari Politeknik Pariwisata harapannya apa gitu. Berarti pantasan kamu tadi pagi udah ngomongin, Bu, pagi ini saya pengen berharap. Aku jadi bingung berharap apa ini sekarang. Soalnya kan kamu udah lulus, berarti sekarang harapannya cepat PKL kali ya. Iya. Atau pengennya sekolah tatap muka kali ya. Itu harapan paling utama, Bu. Ya karena kamu generasi COVID gitu ya. Jahat. Nggak, ini cuma bercanda ya, Polpers bercanda. Jadi karena memang pandemi ini terpaksa kita semuanya bikinnya online. Sampai pembelajaran dan praktik juga kita masih online. Ada sih tatap muka, tapi disesuaikan dengan prokes kesehatan. Dan maksimal kalian berapa orang kemarin kalau praktek, Claudia? Sekali masuknya? Kalau praktek kemarin itu kalau setengah kalau nggak salah, Bu. Tapi kalau kayak kami juga iya setengah sih. 10 sampai 15 orang aja ya sekali masuk. 15, karena kan kami ada sekitar 30-an gitu. Setengahnya 15 benar. Baiklah. Oke, jadi teman-teman jangan lupa dibuat di video itu perkenalkan diri kalian dulu, kemudian minat motivasinya apa, pengetahuan pariwisata daerah asal kalian apa, terus pemahaman atau program studi yang menjadi pilihan kalian, pilihan 1. Kemudian ada cita-cita. Cita-cita itu sama kayak yang tadi kalau dia bilang harapan. Jadi coba misalnya kalau aku ya, perkenalkan diri misalnya, halo selamat pagi, nama saya Kristina, motivasi saya ada di Politeknik Pariwisata Medan adalah karena saya bekerja di sini gitu. Terus pengetahuan pariwisata daerah asal, kalau di sini kita ceritakan tentang misalnya di Medan ada Istana Maimun, ada Chong Afi, atau ada desa wisata di Pematang Johar, nah itu kan juga di Sumatera Utara. Kemudian ada pemahaman atas program studi. Oke, misalnya saya milih Tata Boga, nah saya harus menceritakan Tata Boga itu harapan saya bisa belajar masak dengan lebih baik karena selama ini saya hanya belajar dari ibu saya gitu ya. Atau saya bisa bikin main course yang mewah seperti di hotel gitu. Kemudian cita-cita setelah lulus, saya berharap setelah saya lulus saya misalnya bekerja di restoran mewah gitu, atau bekerja di restoran hotel bintang 5, bisa ya Claudia ya? Bisa, Bu. Atau mungkin saya pengen punya restoran sendiri gitu kan.
dengan nama sendiri berarti. Ya, misalnya Claudia Restoran ya. Aduh. Tapi karena Claudia MUP mungkin lebih ke tiketing gitu ya kalau dia harapannya pengen. bisa punya travel sendiri gitu. Oke, kita doakan ya Polpas Claudia bisa punya travel sendiri. Amin. Nanti aku diskonan ya. Aduh, 50% nih, Bu. Dikasih 50 padahal ngarepnya gratis. Oke, jadi ini teman-teman, pelaksanaan video itu bisa menggunakan handphone, kamera. Claudia dulu pakai apa? Pakai handphone, Ibu. Pakai handphone. Iya. Nah, Claudia bisa pakai handphone, jadi kalian jangan ribet harus pakai kamera besar, harus pakai ini, nggak usah. Oke, pokoknya pilih yang mudah aja. Kemudian kualitas video itu diatur ya, kalau bisa tuh yang paling tinggi, jadi mukanya nggak kelihatan blur ya. Iya, yang HD kalau bisa. Kemudian, oke, Claudia boleh ceritain nggak sih gimana sih pakaiannya untuk video? Kalau pakaian karena kemarin itu berasal dari latar belakang dari pariwisata, jadi saya menggunakan baju seragam dari pariwisata gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lain tuh banyak pakai kayak baju putih dengan rok hitam atau laki-laki tuh celana hitam gitu. Oke, berarti intinya harus bebas dan rapi. Ingat ya, harus bebas dan rapi. Jadi jangan pakai rok mini atau jangan pakai baju tidak berlengan. Usahakan bajunya itu rapi dan berkerah. Yes. Oke. Kemudian suara peserta harus original. Kamu ada edit suara gak sih? Enggak, Misalnya kayak ini kan di original. podcast kan suaraku cempreng ya. Terus aku agak edit dikit biar gak cempreng. Oke, terus kemudian video yang dikirim itu harus video asli. Iya, benar. Bener. Kamu gak pakai filter? Enggak, biar langsung mulus gitu. Karena kemarin masih pakai handphone yang lumayan mendukung Ibu filternya. Oke. Jadi tolong diusahakan wajah itu jangan difilter, terus jangan over exposure gitu ya, jangan berlebihan lah pencahayaannya. Pokoknya muka kalian terlihat jelas. Oke, nah penyerahan hasil jadwalnya teman-teman udah pada bisa lihat di website ya. Terus oke, kamu ngirim videonya pakai apa tahun lalu? Tahun lalu dari Telegram Ibu. Oh ya sama, berarti tahun ini juga pakai Telegram ya teman-teman. Jangan lupa, kok jadi bukan endorse sih, tapi emang karena itu paling gampang. Iya. Terus Claudia, kamu ada pengalaman yang lucu gak sih ujian tahun lalu? Pengalaman lucunya apa ya, waktu pembuatan videonya sih lebihnya, karena kan kayak lebih ke ekstra gitu, pengennya buatnya itu yang terbaik gitu kan, jadi kayak di belakang layar ada aja yang mengganggu gitu. Kamu take berapa kali? Kalau take berapa kali, aduh, kayak ibaratnya kita udah lihat nih, kita udah lihat kayaknya ini udah bagus gitu, tapi pengen mau buat lagi yang bagus karena kan kita berharapnya supaya lulus di Poltekkes Medan. Jadi kamu ada kasih apa nggak sih? Maksud aku ada tips and trick nggak sih biar lulus? Karena kan ini pada nanyain ya. Kadang-kadang ada yang japri aku kan, Bu gimana sih ya Bu supaya bisa aku lulus gitu kan? Kalau aku sih cuma jawabnya yang penting kamu pede gitu. Iya, benar. Ya Bu saya nggak pede gitu. Yang penting sih kalau misalnya yang di endingnya itu kan kayak perkenalan, video perkenalan diri itu kayak fleksibel aja waktu ngomong tuh kan, karena kan dosen atau misalnya yang penilainya itu pasti bakalan lihat kitanya gimana gitu kan, dan kayak ngomongnya ya biasa aja gitu, jangan kayak yang dibuat-buat gitu, lebih ceria gitu, dan usahakan selalu senyum aja gitu. Pokoknya salam senyum sapa ya. Iya benar Ibu. Jadi kalau kamu sekarang kan udah lulus di MUP nih, kira-kira ada pengalaman yang seru banget gak yang bisa diceritain ke teman-teman? Kalau pengalaman serunya kan ini bagian juga yang bagian tamatan COVID gitu kan Bu. Jadi lebih ke online gitu. Cuman udah SMA-nya alumni COVID, Iya juga. ujiannya juga angkatan COVID gitu ya. Bener. Cuman kemarin sempat juga gitu kan mengadakan yang namanya praktek secara tatap muka gitu. Dan di situ juga sih kita juga udah jumpa dengan sebagian teman-teman dan juga udah lihat gimana kampus dan jumpa juga dengan dosen-dosennya gitu. Asik. Jadi menurut kamu dosen-dosennya gimana? Kalau dari yang jurusan kalau dia sih lebih fleksibel, kalau misalnya kayak lebih keluarga gitu. Jadi ngomongnya itu tetap ada kehormatan gitu, tapi lebih santai gitu. Santai. Pokoknya kita belajarnya santai, ceria, tapi tetap respect ya, tetap Benar. hormat. Oke. Nah, kalau dia ini kan terus gambaran contoh video tadi kita udah bahas, untuk tes kesehatan juga kita udah bahas. Oke. Nah, waktu selesai tahap kedua itu kan registrasi ulang kan. Kamu masih ingat gak sih gimana registrasi ulangnya? Registrasi ulang kalau nggak salah tetap
pakai nomor seleksi, Bu. Gitu. Tetap upload semua berkas-berkas Iya, kan? berkasnya. Oke, baiklah Claudia. Kira-kira ada yang mau Claudia sampaikan nggak ke polpers di rumah, calon polpers sih tepatnya? Ya mau disampaikan itu ya tetap semangat gitu kan, apalagi tahap-tahapannya itu dan usahakan itu lebih sering itu mencari informasi, lebih banyak membaca gitu, jangan mengharapkan informasi dari orang lain gitu kan, karena kayak kalau pengalaman juga ada temen juga gitu kan, dia udah ketinggalan info gitu karena kurang membaca gitu, supaya kita nanti nggak nyesel gitu kan, supaya apa yang kita harapkan itu terjadi. Selain kita itu mengharap, harus juga kita lakukan gitu, apa yang terbaik, kita banyak membaca, mempersiapkan diri yang terlebih dahulu juga, Bu. Oke, berarti intinya teman-teman polpers di rumah itu harus rajin membaca. Karena kan sekarang anak-anak malas baca ya. Iya benar. Punya handphone dipakainya buat main ya kan. Bener. Terus nanti kalau udah deadline baru, ya saya belum upload ini, saya belum upload itu. Kemarin ada juga sih udah sampai tengah malam 30 menit sebelum ditutup nih. Padahal kita udah ekstra 1 hari kan buat upload rapot. Terus tiba-tiba di WhatsAppin, "Ibu saya belum upload, boleh nggak diperpanjang?" Aduh, nggak bisa kan, karena apalagi tahun ini kan kita cuma 1 jalur. Kalau tahun lalu kalian ada mandiri kan? Ada yang mandiri. Kalau tahun ini cuma 1 jalur, dan itu kan semua panitianya ada di pusat. Jadi kita juga nggak bisa ngebantu banyak-banyak gitu. Oke, Claudia, kita jawab pertanyaan dari teman-teman dulu, boleh nggak? Boleh. 1, saran tempat cek kesehatan. Ada ide nggak kalau dia cari yang terdekat ya kan? Kayak terdekat dan yang termudah juga sih. Baiklah, teman-teman harus cari lab atau rumah sakit yang terdekat. Jangan menyusahkan diri kalian sendiri gitu. Jadi kalau misalnya di satu rumah sakit itu tidak bisa ngecek apa yang kita minta, itu boleh kamu cari di tempat yang lain gitu. Nah, kalau untuk dokumen pendukungnya nanti kan ada surat hasil keterangan dari setiap rumah sakit, itu digabung aja jadi 1 gitu. Terus kemudian apakah selesai seleksi tahap 2 kita dapat memilih politeknik berbeda di 3 pilihan berbeda? Oke, untuk pertanyaan ini tidak bisa, karena pilihan itu sesuai dengan yang kalian daftar pertama. Pilihan 1-nya apa, 2 apa, 3 apa. Nah, nanti dari nilai kalian kita godok, kita cek kamu bisanya passing grade-nya masuk ke yang mana. Nah, itu nanti diputuskan ke pilihan 1, 2 atau 3. Kalau dia kemarin pilihan pertamanya apa? Cuman 1 di Poltek Permedan doang. Poltek Permedan, iya. Maksudnya untuk prodinya? Kalau prodinya kemarin itu pertama perhotelan, sama yang kedua MUP. Oke, jadi kayak kalau dia pilihnya pertama PPH, yang kedua itu manajemen usaha perjalanan, dan ternyata nilainya Claudia itu adalah lulus di MUP. Tapi jangan kecewa gitu kan. Yang penting antara 2 tetap masuk 1, ya kan Claudia? Terus saran tempat dan biaya pemeriksaan kesehatan yang tidak terlalu mahal. Nah, kalau pengalaman ya Claudia, aku cerita dikit dulu. Di beberapa tahun yang lalu memang kita udah menentukan nih kita tes kesehatannya di kampus. Tapi karena ada komplain dari pihak keluarga terlalu mahal segala macam, dan akhirnya diputuskanlah kalian bebas kemana aja gitu. Jadi kita tidak punya kepentingan apapun gitu loh Claudia. Jadi kan kemarin juga sempat kan angkatannya Claudia juga nanyain, kenapa sih nggak di kampus aja, biasanya juga di kampus. Jadi itu penyebabnya Claud. Terus, nah pengalamannya Claudia nih dan teman-teman, ada nggak sih pengaruh tinggi sama badan harus ideal pada saat kalian seleksi? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini ya, maksudnya sharing dari Claudia, ada nggak? Kalau itunya sih enggak sih, itu kayaknya enggak, Bu. Enggak ya, berarti teman-teman Claudia kan memang tidak semuanya tinggi semampai. Ya, karena ada juga teman dari sekolah SMK juga yang kalau nggak salah gitu sekitaran di bawah gitu. Kalau tinggi Claudia kan sekitar 160 gitu. Kalau dia pasti kalau dia udah di segini sekitar 140, tapi lulus juga di Poltek. Lulus juga. Oke, berarti ini jadi teman-teman sekalian polpers di rumah, calon polpers jangan khawatir. Tinggi badan memang dulu menjadi salah satu kriteria gitu kan, ada minimalnya. Tapi untuk sekarang sudah tidak ada lagi. Setiap orang boleh atau bebas untuk bersekolah pariwisata. Oke, jadi jangan panik, nggak apa-apa, tetap aja ukur tinggi badan, berat badan, karena itu salah satu aspek cek kesehatan, ya kan kalau dia? Benar. Oke, terus kemudian, apakah boleh menggunakan hasil tes kesehatan beberapa bulan yang lalu? Menurut Claudia gimana? Kayaknya sih enggak, Bu, karena kan
yang terupdate, yang terbaru gitu. Ya, karena kondisi kesehatan itu kan berubah-ubah ya. Kadang-kadang di minggu ini kita sehat, terus minggu berikutnya kita malah Down. Iya. Dan ternyata misalnya kita nggak cek kan, tiba-tiba misalnya udah ada masalah dengan paru-paru gitu kan, yang paling in sekarang itu kan penyakit paru-paru gitu. Benar. Boleh di laboratorium, tadi udah dijawab boleh, tinggi badan udah kita bahas. Terus, nah, Claudia, ada nggak sih teman-teman kamu yang bikin video wawancara itu pakai bahasa Inggris? Atau Claudia sendiri pakai bahasa Inggris? Kemarin pakai bahasa Inggris full dari awal sampai akhir. Cuman lihat video teman juga ada yang dia dicampur gitu. Misalnya kayak di awalnya dia itu lebih ke bahasa Inggris, perkenalannya lebih ke bahasa Inggris. Terus waktu penjelasannya tentang motivasi atau apa itu dia ke bahasa Indonesia. Tapi kalau kemarin pakai bahasa Inggris karena kayak lebih nilai plusnya gitu. Oke, jadi teman Polpers di rumah, benar kata Claudia, kalau kalian memakai bahasa Inggris kalian akan mendapatkan nilai plus. Tapi ingat ya kan, kalau dia jangan bahasa Inggris dihafal. Iya benar, karena mimikku aja bakalan kayak mikir-mikir gitu. Iya. Jadi biasanya kalau dia lagi kayak gitu, coba kalau dibaca. Jadi nggak bisa. Matanya entah kemana gitu kan. Nampak kelihatan sih. Terus satu lagi, ada juga yang menghafal. Jadi tuh kayak yang misalkan dia duduk berdiri gini kan. Hello sir, hello ma'am, my name is Christine and I am from. Nah, karena hafalan akhirnya matanya itu ke atas, ke kiri. Jadi memang terlihat sederhana ya, hanya mengirimkan video, tapi sebenarnya kita bisa menilai, kita tahu gitu loh, mana yang hafalan, mana yang memang membaca, terus mana yang memang alami gitu ya kan. Benar. Kemudian untuk tes kesehatan, print sendiri, tadi udah kita jawab ya Claudia. Kalau Claudia print sendiri kan di rumah? Iya, print sendiri. Baiklah, terus apa lagi ya? Harusnya udah kita bahas semua ya. Atau ini teman-teman mau dibacain nggak ya itunya juknisnya? Baiklah teman-teman sekalian, kita nggak usah dibahas deh buku pedomannya. Yang penting aku ingetin sekali lagi, tolong di-download di bagian alur, kalian baca, karena sebenarnya apa yang kalian tanya itu semuanya sudah ada di bagian alur. Nah, dari Claudia sendiri, apakah ada lagi pesan sebelum kita menutup podcast ini gitu? Pesannya agak ngerapat nih. Oke. Terus semangat dong, kan kamu biasanya semangat nih. Anggapannya aku lagi nggak ada gitu. Pesannya usaha dan berdoa. Itu aja. Usaha dan berdoa. Iya, gitu. Karena di samping kita berusaha, kalau kita nggak berdoa, kalau nggak ada dukungan dari Tuhan juga bakalan nggak balance gitu. Jadi kita berusaha, kita berdoa, kita yakin bahwasannya kita bakalan lulus. Ucapkan setiap hari gitu. Ibaratnya ya, kalau misalnya pengumumannya nih minggu depan gitu, ucapkan aja aku bakalan lulus setiap hari. Aku kayak gitu, bangun tidur tuh kayak deg-degan juga kan, karena kemarin juga kayak sekitar sharing berbagi dikit pengalaman. Kemarin itu cuman ngambil itu di Politeknik Negeri Pariwisata Medan gitu. Karena kemarin nggak SBM gitu kan, nggak SBM dan nggak coba juga di kampus yang lain gitu. Kemarin mau ambil penerbangan, cuman kayak ada sedikit problem sedikit di rumah gitu. Jadi cuman memang benar-benar terakhir Politeknik Negeri Pariwisata Medan dan kayak berharap gitu. Jadi setiap hari aku tuh setiap bangun tidur aku ucapkan aku bakalan lulus, dan puji Tuhan aku lulus di Politek Par Medan. Amin. Berarti sekarang tinggal ngelanjutin kuliah baik-baik. Iya benar. Berikutnya berharap apa? Dapat pekerjaan yang Amin. baik ya kan. Kalau Claudia sendiri kira-kira udah punya gambaran gak sih selesai kuliah mau kemana gitu? Kalau gambarannya ada gitu, harapannya itu kalau bisa gitu. Tapi kalau misalnya ini kan kemarin kalau misalnya MUP itu kan sampai D3 di Politeknik Negeri Pariwisata Medan. Kepengennya itu S1 dan kalau bisa sampai S2 gitu. Tapi dengan jurusan yang berbeda gitu. Jadi kayak lebih semangat lagi gitulah. Jurusan yang berbeda tapi kan nanti kamu gak ribet gitu. Pengennya apa kalau misalnya jurusan yang berbeda nih gambarannya? Kemarin sempat juga tanya ke dosen kalau misalnya ke ekonomi gitu. Kalau nggak ekonomi pengennya sih kemarin itu psikologi gitu. Cuman udah salah, harus ngulang lagi dari awal gitu. Kalau psikologi. Iya karena kayak lebih untuk pribadi juga sih. Iya sih, tapi mungkin kalau aku boleh saran ya, mungkin kalau kamu mau ke psikologi, ke komunikasi juga dulu boleh, ekstensi gitu kan. Iya, baru lanjut S2-nya ke psikologi, tapi memang udah nggak bisa ke psikologi ini science, nggak bisa ke psikologi klinis gitu. Iya, bisa lagi. Jadi bisanya yang ke sainsnya, ke pengembangan industri dan organisasi. Nah, jadi teman-teman, pengalaman Claudia dan harapan Claudia ini adalah salah satu yang menunjukkan bahwasannya ilmu pariwisata itu sebenarnya umum gitu. Jadi
kalian jangan stuck. Misalnya kalian sekolah di Tata Boga, nanti keluar hanya jadi chef gitu. Atau kalian di divisi kamar, keluarnya kalian hanya jadi FO, enggak gitu. Kalian masih bisa mengembangkan ilmu ini dan dikaitkan dengan ilmu yang lain. Karena pada dasarnya ilmu itu bermacam-macam karena saling melengkapi. Ya kan kalau dia Benar, Bu. ya, jadi teman-teman di rumah jangan putus asa, tetap semangat, tetap berusaha, tetap berdoa, dan jangan lupa minta restu orang tua. Yes. Benar kan? Benar Oke. sekali. Baiklah Claudia, sampai di sini dulu kita ngebahas tentang ini. Aku senang banget loh ketemu Claudia. Senang juga ketemu sama Ibu Christine. Karena dari awal kita nggak pernah ketemu kan? Enggak, baru first time Waktu PSDP online juga kan? online. Dan itu kalian banyak yang tidur. Iya, jahat, sumpah. Itu udah pengen dimarahin kan, kok tidur gitu. Kita udah capek-capek nyiapin kok tidur gitu. Cuman karena nggak bisa disentil gitu ya udahlah. Coba kalau ketemu pasti udah dibangunin, disemprot. Bangun gitu. Baiklah, teman-teman calon polpers di rumah sama polpers, sekian dulu untuk Polpers Corner perdana hari ini. Nah, kita tidak menutup kemungkinan untuk polpers yang lain yang pengen ikutan kita podcast, boleh gitu. Kalian boleh daftarin diri kalian, ada di call center Poltekper juga boleh. Terus boleh juga kasih ide, misalnya Bu, kita mau bahas tentang ini dong di Polpers Corner, boleh gitu. Karena kebetulan ini perdana, jadi berhubungan dengan PMB, kita ajaklah Claudia untuk ngebahas pengalamannya gitu. Dan pengalaman Claudia juga cukup lumayan sebenarnya. Dan ingat, hanya butuh membaca, ya kan Claudia? Iya, benar sekali. Oke, baiklah kita tutup dulu. Claudia mau say bye-bye. Kan aku tadi udah nih panjang lebar gitu kan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga apa yang udah kita sharingkan pada hari ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman polpers semuanya gitu. Tetap semangat, pokoknya tetap semangat aja. Tetap semangat. Jangan lupa usaha dan berdoa ya. Yes. Oke. Semangat terus. Sampai ketemu di Poltekper Medan. Bye. Bye-bye.